kamu baik-baik saja? Kenapa hostnya pingsan? Host tercepat yang bisa datang butuh waktu 40 menit. Ini bukan masalah, lihat saja aku. Awalnya mau curang diam-diam, nanti di atas panggung minta yang keren, tapi malah ketahuan duluan. Tapi demi investor ayah malu-maluin juga gak apa-apa. Ini prestasi harus dicatat atas namaku. Kamu upload naskah yang harus dihafal. Ke lensa kontak pakai sebelum naik panggung, seperti membaca langsung di dalam otak. Soalnya naskahnya terlalu banyak. Aku belum pernah naik panggung ngomong sebanyak ini. Takut salah. Ini semua demi game. Ini berkah buat para pencandu curang. Menurutku kamu harus langsung kembangkan pasar ini. Mungkin lebih untung daripada bikin game. Orang bijak tahu apa yang harus dan tidak dilakukan. Aku tidak akan seperti pedagang licik itu, mencari untung dengan cara kotor. Kirimkan naskahku dalam bentuk digital. Oak, tidak usah repot, aku ada cara. Siap mulai. Oke. Lin Zong, tolong pakai ini. Selamat datang semua di acara Meta Cinta kami. Game inovatif lintas waktu ini. Shanghai Group selalu berinovasi. Dengan konsep tinggi sebagai dasar, ini baru suasana yang pantas untuk acara pelusuran. Kami bekerja sama dengan tim desain game terkenal, tim Lanyao. Setelah sepakat kami memutuskan untuk berinvestasi pada desain game yang dikembangkan Lanyao. Setelah 4 tahun penyesuaian dan optimasi, game yang akan memimpin masa depan industri game, Meta Cinta resmi diluncurkan. Game ini mengubah kekurangan game tradisional. Terima kasih. Memperbarui perangkat di lokasi. Aku hanya tidak ingin kamu merusak citra game. Kapanpun dan dimanapun. Cukup pakai kacamata game Meta Cinta. Pemain bisa langsung berinteraksi. Selanjutnya mari sambut CEO grup kami, Mr. Xiaoran. Xiaoran. Tidak menyangka setelah sekian lama tidak bertemu, dia ternyata sudah berkembang pesat. Tampaknya metode kakek yang memaksa pertumbuhan. Masih ada efeknya juga. Lin Zong sudah menjelaskan dengan sangat sempurna. Tidak perlu berlebihan seperti Saya itu. tidak akan banyak berkomentar lagi. Langsung saja ke video konsep. Baik, selanjutnya, mari kita persilakan sosok penting dari game kita ini. Miss Song Ling Ling naik ke panggung. Gaun ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab media. Selamat siang, saya wartawan dari harian Huaxin. Saya ingin bertanya kepada Lan Yao. Game yang kita umumkan hari ini, baik dari segi konsep, maupun dari operasi game, termasuk perangkatnya. Kali ini pulang ke negara mungkin harus tinggal lebih lama.
Tiket malam ini dibatalkan. Non, kita sudah sepakat hanya tinggal sehari lalu kembali ke Amerika. Sebaiknya kita ikuti instruksi kakek dulu. Bulan depan sudah terlambat. Saya bilang batal ya batal, bolehkah Lanyao membocorkan cerita di balik game ini? Ceritakanlah. Saya juga ingin tahu apa cerita di baliknya. Baiklah. Saya akan menjelaskan cerita di balik game ini. Sebagai bentuk dukungan untuk game. Saat saya kecil, orang tua saya sering bertengkar. Setiap kali mereka bertengkar, saya menutup telinga dan bersembunyi di bawah meja. Dalam hati saya terus menghibur diri. Jangan takut. Kemudian rahasia kecil saya ditemukan oleh kakak. Kehadiran kakak memberikan saya rasa aman yang cukup. Kebahagiaan saat itu menjadi kenangan terpenting saya. Kemudian kakak dengan prestasi yang luar biasa dari orang tua mendapatkan komputer bekas sebagai hadiah. Itu menjadi dunia kecil kami yang paling bahagia saat masa kecil kami. Dia sebelumnya di Glory of Love, mendapatkan gelar juara yang tak terkalahkan. Tapi kemudian dia tidak akan main game ini lagi. Tiba-tiba suatu hari, saya dengar dari berita, perusahaan game ini juga bangkrut. Game ditutup prestasinya. Terus disimpan selamanya di sistem itu. Dari sudut pandang tertentu, saya mendesainnya untuk kakak. Jadi maksudmu malam ini di acara peluncuran data sistem metaverse cinta ini berasal dari Glory of Love belasan tahun lalu, dan bukan seperti yang diumumkan di acara peluncuran. Semuanya orisinal buatanmu sendiri. Apakah kita semua bisa menganggapnya sebagai plagiat? Atau kamu yang meneputkan nama orang lain? Data game sebelumnya untuk game yang sekarang sama sekali tidak membantu, hanya untuk memenuhi keinginan kecil saya saja. Jangan tertipu oleh kata-kata manisnya. Dan saya dapat kabar dari dalam game ini saat diuji internal. Ada bug besar. Sehingga sampai sekarang, game ini belum bisa diluncurkan. Benar atau tidak? Siapa yang kasih kamu info dalam? Mencuri rahasia dagang itu ilegal. Mengenai bug, hanya sedikit masalah saja. Investor percaya. Dengan kemampuan Lanyao bisa dengan mudah diperbaiki. Terima kasih. Lanyao, kamu penipu besar. Penipu, dia menipu kita semua, dia penipu. Kamu penipu, kamu menipu semua orang. Kenapa tangkap saya, lepaskan saya? Kamu penipu-penipu. Tidak terlalu menyakitkan tapi sangat menghina. Apakah ini bukan kamu yang atur? Tentu saja tidak, Direktur Xiao. Dalam proses kerja sama Anda dengan Lanyao, apakah ada hal khusus yang ingin Anda bagikan dengan kami? Lanyao memang cukup spesial. Kalau tidur akan berubah menjadi Xingtian. Dan hanya saya yang bisa mengembalikannya. Selain itu, hari ini saya menemukan sisi cantiknya.
Apa yang harus saya hadiahkan padanya? Apa yang Direktur Xiao katakan? Maaf saya tidak dengar jelas. Yang spesial adalah dia sangat spesial. Pertanyaan berikutnya. Pastikan Ling Qiao ada di ruang istirahat. Ya Tuan Xiao. Tuan Xiao, Tuan Xiao. Tolong beri saya beberapa menit lagi, saya masih punya satu pertanyaan terakhir. Maaf, saya sedang buru-buru hari ini buat janji lagi dengan asisten saya. Maaf. Tuan Xiao. Sudah, Wawancara selesai. Ya. Pertanyaan yang mereka siapkan semuanya berulang. Tidak perlu menjawabnya lagi. Kamu mau kemana? Yang terhormat klien, pihak kedua yang rendah hati ingin ke toilet. Boleh? Saya harus mengawasi kamu. Kamu keseleo kaki tidak apa-apa. Tapi kalau sampai tanganmu terluka lagi, bagaimana kalau jadwal rilis game tertunda? Anda benar-benar pandai menghitung, tenang saja. Siapa? Ling Qiao, kamu masih peduli padaku. Kamu kirim lokasimu padaku. Xiang Yu, kenapa kamu menipuku lagi? Kamu bukan baru kenal aku. Kamu ini lagi nakal. Kamu ini sebenarnya sedang memikirkan apa? Kamu ini. Apa ada sesuatu Tuan Lin sampai buru-buru pergi, sampai menyuruhmu menyampaikan pesan padaku? Kalau tidak penting, mana mungkin menyuruhku menyampaikan pesan? Terima kasih Tuan Xiao sudah membukakan pintu mobil lagi untukku. Lain kali jalan cepat sedikit, bukakan pintu mobil untukku. Tuan Xiao hari ini sudah keren kali. Meremehkan kakiku yang pendek. Kalau begini aku bisa jadi tidak mood. Kalau aku tidak mood, aku tidak bisa bekerja. Bagaimana dengan bug di game itu? Naik. Orang ini benar-benar modi. Jarang-jarang Tuan Xiao ingin memanjakan. Kami pihak kedua yang sudah bekerja keras. Haruskah mengajak semua orang? Hanya kita berdua yang pergi. Tidak adil. Jasa mereka akan kita bicarakan lain kali. Kalau begitu biar aku yang traktir kali ini. Kamu yakin? Banyak-banyak puji Bos Xiao. Maksudku, kamu yakin bisa bayar? Kan aku yang traktir, tentu aku yang pilih tempatnya. Restoran yang kamu pilih, aku pasti nggak mampu bayar. Yakin mau makan di sini? Jangan lihat tempat ini biasa aja, tapi rasanya juara waktu aku lembur dulu. Sering makan di sini. Pasti nggak kalah sama restoran Michelin. Yang paling penting harganya terjangkau, jujur dan adil.
Permisi, apakah Anda Nona Shen? Iya. Ruangan VIP yang Anda pesan sudah siap. Silakan ikut saya. Sudah sampai sini, ayo kita coba. Ayo, Bu pemilik. Gadis kecil lama tidak jumpa ada waktu hari ini. Tempatmu ramai sekali tetap seperti biasa. Iya, meja itu sebentar lagi selesai, mau minum apa ambil sendiri. Oke. Ling Qiao, minum alkohol yuk. Hari ini aku mau mabuk sampai pulang. Kapan kamu mulai malas begini? Aku masih rindu. Waktu kamu panggil aku kakak Ling Qiao. Sudah lama sekali. Kamu nggak takut bikin aku jadi tua? Xiang Yu, kamu tahu. Aku selalu menganggapmu adikku yang paling dekat. Siapa yang mau jadi adikmu? Aku mau jadi pacarmu. Kalau kamu masih nakal begini, Kesempatan tidak datang dua kali. Ling Qiao, kamu nggak akan pernah bertemu orang yang baik padamu seperti aku. kamu masih percaya diri, seperti biasa. Bagaimana kamu tahu? Aku memang tahu. Aku sudah mengaku padamu berkali-kali. Kapan kamu mau menerimaku? Ini sudah disterilkan. Sudah. Kalau meja ini, Ada yang tidak bersih. Aku bilang Bos Xiao, kamu nggak boleh terlalu ketat. Meskipun tempat ini terlihat agak sederhana, tapi aku jamin di sini benar-benar bersih dan higienis. Dan bahan makanannya segar, rasanya enak sekali. Kamu duduk saja dengan tenang. kita sudah duduk begitu lama. Tapi tidak ada yang mengantarkan air minum. Pelayanan di sini sungguh buruk sekali. Apakah kamu punya sedikit akal sehat? Lihat betapa sibuknya tempat ini. Mana sempat mereka memperhatikan kita lagi pula. Hal kecil seperti ini bisa dilakukan sendiri. Isi ulang 1 gelas lagi. Kamu benar-benar menganggapku sebagai pelayannya? Jika di sini tidak ada pelayan, maka pekerjaan itu diserahkan padamu saja. Kamu tidak mau ya? Bukan sangat mau juga. Selamat menikmati. Tak disangka selama bertahun-tahun. Ini menjadi satu-satunya kesukaanmu yang tidak berubah. Bukan hanya itu tapi juga dirimu. Ingat waktu kecil dulu pertama kali aku menemanimu makan ini. Kami benar-benar takut, setengah mati baik aku maupun Xiaoran. Ternyata kamu juga takut pada ini. Aku hanya ingat saat itu Xiaoran sampai menangis ketakutan. Kamu malah tetap tenang menenangkannya. Kamu ini membuatnya sampai sekarang. Masih trauma sama gurita. Dia masih takut sampai sekarang. Penasaran sekali bagaimana ekspresinya saat melihat gurita. Hidangan datang. Hidangan paling enak datang. Ini adalah gurita paling lezat di dunia. Kamu cepat coba deh, bahannya baru saja ditangkap, sangat segar. Aku kenyang karena makan siang kamu duluan saja. Kamu tidak suka makan gurita ya? Bukan, aku sangat suka. Apa kamu merasa canggung? Ayo biar aku yang ambilkan untukmu. Tidak usah. Perutku tidak enak, aku ke toilet dulu. Kenapa harus gurita sih? Kalau dia tahu aku takut gurita. Bagaimana dong? Kalau ada orang menyuruhmu makan sesuatu yang tidak kamu sukai, apa yang akan kamu lakukan? Kamu langsung bilang saja padanya. Pilihlah Kalau makanan kamu yang kamu tidak suka. ingin dia tahu kalau kamu tidak suka. Pak, urusan makan itu sangat penting. Jangan asal-asalan biar aku yang bilang. Gak perlu, cuma nanya ada ide apa enggak. Pokoknya pura-pura mabuk aja. Kalau udah mabuk kan gak perlu makan. Bos, aneh deh mereka suruh makan apa sih? Gurita. Sudah habis, selera makanmu bagus ya. Ayo kita makan yang lain.
Gak kok tadi lihat kamu gak makan. Aku pesan 1 panci baru. Makan gurita lagi. Pesenin aku sebotol minuman keras. Sekarang, aku mau makan gurita. Makan gurita. Sampai segitunya ya seremoni. Tiba-tiba pusing. Cepet banget mabuknya. Minumnya lemah banget. Sio Xiao, HP kamu bunyi. Sio Xiao bangun dong. Bos, aku ada ide. Biar gak perlu makan gurita. Pangding. Bos kalian gak suka makan gurita ya? Lan Yao, kamu sama bos kita ya. Tolongin dia dong, ada yang maksa dia makan gurita. Dari kecil bos kita takut sama itu. Oke, aku ngerti. Sampai segitunya ya biar gak makan gurita. Sio Xiao bangun dong. Sudah habis, ayo kita pergi bos. Bangun dong. Sio Xiao. Gak apa-apa kan? Kamu. Bukannya kamu mabuk. Iya. Masih agak pusing. Dengar-dengar. Kamu takut gurita ya? Siapa takut? Gak takut sama sekali. Coba makan 1 suap. Bos minta bon. Aku yang bayar. Bos minta bon. Oke, Jelas-jelas takut masih aja ngotot. jalan pelan-pelan. Beidai. Tidak menyangka, bos besar dari grup Shanghai ternyata takut sama gurita. Aku gak takut. Ayo temani aku makan lagi. Makanan Buki lebih enak aku pulang makan. Gurita datang, jangan lari dong. Lihat ini yang aku foto hari ini. Kamu puas banget sama launchingnya? Tentu saja. Lagi pula penampilanmu di panggung keren banget. Untung hostnya sakit. Kamu tahu dari mana soal hostnya sakit? Dengar-dengar, Aku bilang juga ada yang aneh. Kamu yang aturkan. Xiang Yu. Launching ini sangat penting buat grup kita. Kamu nggak bisa sembarangan main-main. Kalau bukan karena Nona Song yang tiba-tiba punya ide, aku mungkin bakal gagal di panggung hari ini. Nona Song. Desainer game Lanyao itu. Dia pakai gaun biru, warnanya sama kayak punyaku. Kamu yang siapin buat dia kan?
Itu sponsor perusahaan yang siapin. Aku cuma milih bajunya aja. Tapi, itu warna biru langit favoritmu. Kamu siapin warna itu buat dia. Apa Ada Paris Online? Sama dia. Dia cuma tokoh penting di game kita. Aku sama dia cuma hubungan kerja aja kok. Untuk game yang mau rilis aku udah sibuk banget. Nggak ada waktu mikirin urusan hati. Benar-benar. Selain hostnya, wartawan media itu juga kamu yang atur. Tentu saja enggak. Masa iya aku mau menyakitimu? Ini launching aku sama Xiaoran. Ling Qiao, kamu selalu terlihat gampang ditindas dan mudah diajak bicara. Makanya Paman Xiao nggak nganggap kamu. Ling Qiao, Kak. Sebenarnya saat kamu di atas panggung hari ini, di detik kamu mengambil mikrofon untuk memandu acara. Kamu benar-benar bersinar. Tapi kenapa dulu kamu tidak melanjutkan studimu? Padahal kamu tidak suka manajemen bisnis, tidak suka keuangan, dan bahkan tidak punya ambisi untuk bersaing dengan Xiaoran. Lalu kenapa melakukan hal yang tidak kamu sukai? Bukankah kamu belajar penyiaran? Kenapa tiba-tiba pindah ke sekolah bisnis? Saya beralih ke keuangan, tidak ada batasan jurusan IPA atau IPS. Saya akan belajar keras, seharusnya bisa Kalau mengimbangi. kamu punya masalah, cari saya kapan saja. Kamu harus fokus untuk mempelajari bidangmu sendiri dengan baik. Jika ada waktu luang praktik lebih banyak. Ling Qiao, apa kamu sedang memikirkan sesuatu? Hanya teringat beberapa hal dari masa lalu. Waktunya sudah larut. Ayo pulang. Lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain kok. Entah kenapa aku merasa kamu agak aneh hari ini. Aneh ya? Bukannya aku selalu begini? Aku juga nggak tahu kenapa. Sudah sampai aku duluan ya. Tadi katamu karena game terlalu sibuk. Nggak sempat pacaran itu benar. Nggak bohong kan? Lepaskan. Apa sebenarnya tujuanmu kembali kali ini? Tentu saja untuk mendapatkanmu. Jaga dia baik-baik, jangan biarkan dia bikin masalah. Selamat malam. Aku percaya Ling Qiao tidak berbohong padaku. Tapi katanya, semua orang nggak punya waktu buat pacaran. Kalau itu dia salah. Pagar mana? Dibongkar. Kenapa? Tempat tidurnya terlalu kecil. Bukannya kamu yang pilih ranjang kecil? Besok aku suruh paman siang ganti yang lebih besar. Nggak usah.
Tapi aneh. Apa sih yang terjadi padamu hari ini? Tiba-tiba baik banget sama aku, sampai ngajak makan bareng. Terus tiba-tiba mau gantiin tempat tidurku. Ada apa sih? Ada yang mau minta tolong ya? Atau jangan-jangan ada kerjaan berat yang mau dikasih ke aku? Enggak kok. Aku cuma merasa pagar ini gak cocok sama gaya dan selera kamarku. Beneran deh. Sebagai klien, harus jamin kesehatan dan istirahatmu. Biar kamu bisa kerja lebih baik. Udah tahu aja. Di dalam hati kamu cuma mikir gimana caranya manfaatin aku. Sebenarnya gak semuanya juga sih. Karena kamu udah baik banget sama aku. Aku juga mau balas budi deh. Kasih tanganmu. Bantuin aku pasangin. Ini bisa dibilang gelang couple ya? Kayaknya sih iya. Aku tahu kamu khawatir aku jadi kayak Xingtian. Sering susah tidur malam-malam. Jadi aku desain gelang pintar ini. Ini bisa deteksi kapan aku ngantuk. Dan pas ngantuk langsung nempel bareng. Terus terkunci. Terus pas bangun tidur, otomatis bakal lepas sendiri. Oh jadi ini buat ngelepasin aku ya? Biar gampang buka kuncinya aku kasih password. Passwordnya apa? 110. Cuma biar gampang diingat aja. Gelangnya emang cahayanya cantik ya? Aku suka banget sama satu makhluk. Namanya ubur-ubur lentera. Inspirasi desain ini asalnya dari dia. Salah satu makhluk laut. Plankton yang bisa ngeluarin cahaya. Kayak peri payung kecil. Imut banget. Dia bisa terus-terusan lahir lagi. Dan lahir lagi. Kayak game yang aku desain. Pemainnya punya kesempatan untuk hidup lagi berkali-kali. Tapi manusia gak bisa hidup lagi. Di konferensi pers, kamu bilang tentang kakak. Apa belum selesai ceritanya? Dia sudah tiada. Kamu bilang, kalau dia masih ada, dia akan ngapain ya? Aku pikir, dia pasti kayak kamu. Seorang desainer game yang hebat. Jadi, aku di dalam game mendesain karakter untuknya. Seperti ini. Dia bisa selalu menemani aku. Kak, Kalau begitu kenapa di beta test ini kok nggak ketemu karakter NPC yang mirip kakakmu ya? aku nggak bisa bilang. Itu karena kakak adalah bos tersembunyi. Butuh perintah khusus untuk muncul. Aku biar cepat selesai. Pakai peralatan top yang kamu kasih. Langsung skip level itu. Wah, Xiao Zong.
Main game aja curang. Nanti aku kasih tahu Pang Ding. Jangan bilang. Sayang sekali. Kedepannya aku akan kayak kakakmu. Selalu melindungi kamu. Jangan takut. Gurita nggak akan makan kamu. Jangan bilang aku cerewet. Tapi file ini sangat penting karena cuma ada satu. Aku mau rapat di kantor, kamu ikut ngapain? Aku juga perlu sesekali peduli. Sama karyawan perusahaan klien. Suruh paman siang aja antar kamu. Kamu kan bilang aku nggak punya pengetahuan umum. Aku coba belajar sama kamu. Xiao Zong, jangan tarik aku. Maaf ya nggak bisa berdiri tegak. Naik bus tangan harus pegang erat. Kaki juga harus mantap. Kalau nggak gampang jatuh. Masih lama nih. Kita masih ada lebih dari 10 halte lagi. Kurang lebih setengah jam lagi. Lama juga ya. Seharusnya minta Pak Wu antar kita. Nggak semua orang kayak kamu ada mobil khusus jemputan. Studio kamu sepi ya? Masih ada waktu main game. Wah, Nona Shen sudah kembali. Jangan-jangan, kalian akhirnya jadi pasangan. Xiao Ran minta aku menyelidiki. Orang yang memasang virus di game saat kamu membersihkan virusnya. Apa ada menemukan petunjuk? Desain virus gamenya cukup cerdik. Sulit melihat ada hubungannya dengan siapa. Kalau begitu aku tanya.
Bukankah orang yang memasang virus lebih mudah menyelesaikan masalah? Lin Qiao, maksud kamu apa? Apakah kamu mencurigai Dawei? Aku melihatnya di rekaman CCTV. Tapi aku tidak mengerti. Kita kan teman baik. Kenapa kamu melakukan ini? Maaf. Ini memang aku yang lakukan. Lin Qiao, jangan marah sama dia. Dia melakukan ini demi kamu. Aku cuma ingin membantu kamu mengambil kembali yang seharusnya jadi milik kamu. Game ini kamu sudah berkorban banyak. Tapi semua orang menganggap itu hasil kerja Xiaoran. Kalau aku bisa membantu menyelesaikan virus ini, semua orang akan melihat kemampuan kamu. Hak tanggung jawab game ini akan kembali ke tangan kamu. Kalau Xiaoran, dia cuma anak yang dimanja. Kamu selalu melindunginya sejak kecil. Sekarang kamu juga harus memikirkan diri sendiri. Aku nggak perlu mikir. Dia adikku, tentu aku harus melindunginya. Tapi kamu nggak pernah memikirkan diri sendiri. Dan nggak pernah berpikir untuk bersaing dengan Xiaoran. Bersaing apa, buat apa bersaing? Kalau bukan milikku, bersaing pun nggak ada gunanya. Kalau kamu mau seumur hidup dalam bayang-bayang Xiaoran, maka hianati teman. Dan beritahu semuanya ke Xiaoran. Kalau kamu mau memperjuangkan diri sendiri, kami bisa bantu kamu, aku nggak butuh. Kejutan. Saya ke toilet untuk menangani ini. Bos Xiao. Kalau tidak, aku akan menemanimu pergi. Tidak usah, kalian lanjutkan saja. Dasyong, kamu selesai sudah tadi, suaramu yang paling keras. Bos Xiao pasti sudah mengingatmu. Ini bukan hanya aku yang protes, kamu juga ikut-ikutan. Nanti kalau aku dihukum, aku akan menyeretmu juga. Tapi yang paling berlebihan seharusnya kamu, bos. Mengapa kamu tidak memberitahu kami terlebih dahulu? Bagaimana aku bisa tahu? Kalian telah mempersiapkan kejutan besar seperti itu untuknya. Ini adalah untukmu. Kemarin saat kamu di acara peluncuran, penampilanmu sangat memukau, jadi semua orang ingin merayakannya. Apa ada masalah? Xiaoran, aku tahu rahasia besar yang luar biasa. Apa rahasia itu? Aku tahu siapa orang yang telah membuat masalah dalam game kalian. Tidak nyaman untuk membicarakannya di telepon, cepat datang kemari. Baik. Bos, secara keseluruhan game ini sudah sangat lancar. Karakter Xing Tian juga sudah diperbaiki sesuai permintaanmu. Kerja bagus, tapi demi keamanan, kita masih harus melakukan beberapa kali pengujian lagi. Baik. Karena progresnya begitu cepat, maka aku akan meminta grup Shanghai mengatur urusan uji coba tertutup. Waktunya ditentukan 3 hari lagi, bagaimana? Bisakah ditunda beberapa hari lagi untuk mencegah game terganggu virus lagi? Aku ingin memeriksa dengan lebih teliti. Berikan 1 minggu lagi untuk pemeriksaan. Pekan depan game ini harus diluncurkan dengan lancar. Baik. Aku masih ada urusan, aku duluan ya, kalian lanjutkan. Aku bilang tadi Xiao pasti marah. 1 minggu ini terlalu mendesak. Ngomong-ngomong, Bos Xiao ternyata cukup perhatian. Untuk merayakan keberhasilan peluncuran kemarin, dia juga sudah menyiapkan kejutan untuk semua orang. Apa kejutannya? Rahasia dulu, setelah kalian selesai bekerja. Aku akan mengungkapkannya nanti. Bos. Waktu itu, aku melihat mereka berdiri bersama. Lalu aku mendekat dan mendengarnya. Ini benar-benar tentang game. Meski aku menemukannya secara kebetulan, tapi menurut tebakanku, mereka pasti dalang di balik kejadian ini. Ada buktinya. Tentu saja, aku bahkan sempat memfotonya.
Ngomong-ngomong CCTV di studio Lanyao, terakhir kali rusak tolong bantu ganti yang baru. Kenapa harus aku? Aku percaya sama kamu. Kamu bilang dari tadi oke tenang. Aku Nan Gongyu, selalu bisa diandalkan. Mas, kamu ada waktu ke kantor buat ketemu aku? Aku ada hal penting mau bilang. Aku nemu siapa yang main-main sama game kita. Oke. Mas, Nemu apa? aku nemu dalang di balik serangan ke game kita. Meski agak mengejutkan, tapi yang penting sekarang adalah cari solusinya. Siapa? Nan Gongyu tanpa sengaja nemuin. Ngomong-ngomong, coba lihat. Mereka itu udah lama pengen masukin orang mereka di proyek game, tapi aku tolak. Jadi mereka menghasut kepala proyek Glory of Love. Bilang game kita dijiplak. Terus dia pura-pura jadi wartawan. Datang ke acara peluncuran buat bikin ribut. Jangan-jangan mereka juga yang pasang virus di game. Meski sekarang belum ada bukti langsung, tapi mereka sangat mencurigakan. Ngomong-ngomong Mas, gimana dengan CCTV-nya? Ada petunjuk. Itu. Flash disknya hilang. Mungkin acara peluncuran game terlalu ramai. Jadi tercecer. Gak apa-apa selama mereka masih bergerak. Pasti akan ketahuan. Yang penting sekarang adalah cari tahu hubungan mereka di perusahaan. Lihat ada celah apa enggak. Kita gak boleh terus-terusan dibawa arus sama mereka. Oke, aku yang urus. Malam ini aku mau ajak orang penting makan. Gak banyak, cuma 2 orang. Malam ini aku mau ajak orang penting makan. Gak banyak, cuma 2 orang. Aku akan menyiapkan makanan yang lebih mewah. Ada permintaan khusus untuk minuman. Anggur merah saja. Malam ini tidak perlu bantuanmu dan Paman Siang. Setelah siap kalian bisa pulang. Siapa bilang aku mau mengaku? Xiaoran, Xiao Si Dewa, kamu menghias halaman belakang rumahmu dengan sangat indah. Dan juga menyiapkan bunga. Bibi Qi yang menyiapkannya. Karena ini pesta perayaan peluncuran, kupikir harus ramai jadi aku mengundang mereka semua. Bagaimana, terkejut kan? Terkejut, sangat terkejut. Hanya saja tidak tahu apakah persiapannya cukup untuk dimakan. Lalu bagaimana dengan banyaknya orang hari ini? Kalian datang lebih awal ya. Ada aku Pangding di sini kok. Pasti tidak akan membuat kalian kelaparan. Sebentar lagi aku akan menyiapkan semuanya ya. Aku juga bisa membantu. Silakan kalian bersantai. Mari kita mulai pestanya, mari kita bersenang-senang. Apa yang kulakukan ini benar-benar salah ya. Lagi pula Dawei dan yang lain melakukannya karena aku. Hal ini bisa disembunyikan untuk sementara. Tapi pada akhirnya, tidak bisa disembunyikan. Jika nanti si orang tahu, dia mungkin akan merasa, kakaknya ini sangat tidak bertanggung jawab.
Dia mungkin tidak akan mau berbicara denganku lagi. Dia pasti berpikir, aku yang menyuruhmu melakukan ini. Awalnya ingin menggunakan virus ini untuk membantu Lin Qiao mendapatkan kendali proyek game. Tapi tidak menyangka akan ada masalah besar seperti ini. Meskipun niatnya baik, tetap saja bisa menyakiti Lin Qiao. Aku yang melakukan ini. Aku yang akan menerima hukuman hukum. Maaf. Aku seharusnya tidak melibatkanmu. Aku dengan sukarela melakukan ini. Lebih baik aku minum saja. Kalau sudah mabuk, tidak akan sedih lagi. Pizza sudah datang cepat. Taruh di sini, taruh di sini, di sini. Ternyata pesta perayaan memang lebih seru kalau ramai orang. Lihat mereka bermain dengan sangat gembira. CEO Xiao, terima kasih atas keramahan Anda. Apa yang terjadi? Kamu tidak senang ya? Tidak. Lalu kenapa ekspresimu seperti ini? Apa aku melakukan kesalahan? Bermainlah dengan baik. Lilin. Makanan lezat, anggur yang enak. Pemandangan indah. Ini bukan pesta. Ini adalah makan malam romantis bos dengan seseorang. Menurutmu aku seperti orang yang akan menyiapkan makan malam romantis untuk orang lain? Hei, Aku rasa kamu seharusnya tidak mengundang kami semua ke sini hari ini. Kenapa? Tidakkah kamu merasa dekorasi hari ini sangat mirip dengan yang Xiaoran siapkan untuk seseorang? Benarkah? baru saja Yunfei bilang ada pesta di sini, aku tidak percaya. Ternyata benar. Kak, Lan Yao ini benar-benar hebat. Mengundang kalian semua. Nan Gongyu menyuruhku datang untuk menemaninya. Aku ada urusan lain denganmu. Kebetulan bertemu kalian sedang pesta. Tapi pesta perayaan peluncuran ini, kenapa kamu tidak memberitahuku? Jangan-jangan benar-benar ada janji. Makan malam romantis. Ini keputusan dadakan. Dilihat dari dekorasinya, tidak seperti keputusan dadakan. Kak, karena sudah datang. Kamu bisa mewakili perusahaan untuk berbicara sedikit. Ayo Xiolin. Dr. Zhang, apa kabar? Peluncuran kali ini sangat sukses. Semua sudah bekerja keras selama ini. Hari ini aku dengar studio Lan Yao sudah memperbaiki bug dalam game. Itu artinya game bisa segera diluncurkan. Maka hari ini semua bisa bersenang-senang. Bersulang. Investigasi Paman Chen dan Paman Li sudah ada kemajuan. Mereka secara diam-diam mengambil proyek tender perusahaan, menetapkan harga, dan menerima suap. Arus ban dan daftar lengkapnya sudah diverifikasi semua. Kalau begitu serahkan bukti ke polisi biar polisi yang urus. Menurut aku masalah ini supaya tidak menimbulkan opini publik yang tidak perlu. Bagaimana kalau lebih baik mereka mundur sendiri, supaya dampak ke perusahaan bisa diminimalisir. Lagi pula game mau mulai tes internal. Kalau sekarang langsung jalani proses hukum takutnya malah mengalihkan perhatian publik. Oke. Mereka pasti tidak akan diam saja. Kalau begitu, bagaimana pendapatmu? Kalau dilihat seperti ini. Mereka yang menyuruh orang melakukannya. Telepon siapa itu? Gak apa-apa, orang yang tidak penting. Jawab saja, siapa tahu telepon penting.
Ada apa sampai larut malam begini siang Yu mabuk? Kamu jemput dia pulang ya? Aku lagi ada urusan tidak bisa. Lin Qiao. Masalah ini sudah selesai, aku tidak ingin membahasnya lagi. Tapi bisakah kamu lebih mengerti Xiang Yu? Meskipun dia biasanya sombong tapi dia padamu tidak pernah berubah. Dia kadang memang suka bertingkah. Tapi ini semua karena selama ini, kamu tidak hangat padanya. Tidak dingin juga tidak hangat. Menurut aku kamu harus ngobrol baik-baik dengannya. Dia sekarang di studionya aku. Kamu jemput dia ya. Kamu tahu aku sangat-sangat menyukaimu. Kenapa kamu tidak mau merespon sama sekali? Yi tadi Dr. Zhang terus melirikmu. Aku kasih tahu ya. Waktu itu aku posting foto di medsos. Terus aku bilang itu suamiku, dia malah cemburu. Suaranya kecil dikit orang pada lihat. Lucu banget sih. Kalau gitu cepat-cepat cari dia ngobrol. Bikin-bikin kesempatan. Kamu percaya nggak? Dia bakal datang sendiri. Harus seakurat itu ya? Halo. Dokter Zhang, kalian ngobrol dulu, aku kesana dulu. Halo, kamu tidak minum? Rumah sakit sering ada keadaan darurat. Jadi aku jarang minum alkohol. Kamu tadi terus melirik aku ya? Aku harap kamu minum alkohol lebih sedikit. Karena minum alkohol tidak baik untuk kesehatan. Aku punya sesuatu untukmu. Ini obat yang aku siapkan untukmu. Karena aku tahu kamu jadi penyiar. Pasti sering pakai suara. Dan pasti sering begadang. Jadi aku siapkan obat untuk tenggorokanmu. Sama obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Semoga kamu ingat untuk meminumnya. Jaga kesehatan ya. Perhatian banget sih. Nah, habis ketemu aku kemarin. Kenapa nggak kontak aku? Aku sibuk banget. Sibuk ya dokter, kalau sibuk. Pasti nggak ada waktu buat pacarannya. Ayo Ling-Ling, semangat. Ling-Ling memang jago. Lanyao si dewa. Kasihan deh sama bos kita. Dia pertama kali main game kayak gini. Aku udah ngasih dia banyak kesempatan. Tapi dia sendiri nggak bisa main sama sekali. Aku ke toilet dulu, kalian lanjutin ya. Aku temenin kamu. Yi, aku tahu kamu yang paling baik sama aku. Tapi aku lihat ada beberapa. Ayo udah jangan ngomong lagi, ayo pelan-pelan. Lau Xiao, kita main satu ronde bos. Kali ini kamu ganti karakter main yang itu. Yang gede badannya. Dia pasti jago, ayo mulai. Ling-Ling. Kamu duluan tendang dia, aku ke toilet dulu. Oke, ayo. Tendang dia. Toilet ini memang aneh. Sudah, Nyonya, ada apa ini? Nyonya. Sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Mabuk lagi ngomong nggak jelas ya, aku antar kamu istirahat. Ayo tidur, ayo. Tidur. Aku sudah beberapa hari tidak mesra dengan istriku. Istri kemari. Apa ini, apa maksudnya Ling-Ling?
Jangan macam-macam ya, jangan macam-macam Ling kamu begini. Yi, kenapa? Kamu siapa? Berani menyentuh jenderal ini. Kamu mabuk tidak kenal orangnya. Dokter Zhang dia itu. Istri siapapun dia. Tidak boleh menarik tanganmu, aku akan membuatmu jatuh berguling-guling. Bertarung apa lagi? Kamu kenapa ini? Istri kamu. Kamu berani melindunginya, dia ini si tampan. Ingin menggoda kamu. Apa menggoda tidak menggoda kamu ini, dengar apa yang kamu katakan, kamu sudah baik. Jangan macam-macam mabuk. Kenapa? Bos Xiao kamu datang Ling serahkan padamu, jaga baik-baik dia. Penjahat. Aku ada yang mau tanya. Ling orang ini pasti mabuk ya? Suka ngomong aneh-aneh. Jangan takut. Aku rasa dia sedang mendesain game jeleknya itu. Karakter masuk jadi gila tapi pasti tidak ada niat jahat. Tidak apa-apa. Tapi kamu begitu melindungiku, aku senang. Kamu juga harus belajar melindungi dirimu sendiri. Aku tidak bisa selalu melindungimu. Kalau aku bilang, aku ingin kamu selalu di sampingku. Aku tahu sebagai dokter, waktu istirahatku sedikit. Tapi aku akan menggunakan semua waktu istirahatku untuk menemani pacarku. Jadi kamu mau jadi pacarku? Kalau tidak mau ya sudah. Angkat kepalamu, lihat aku. Angkat. Siapa bilang aku tidak mau? Ingat kemarin. Istri masih mesra denganku. Dan berjanji padaku untuk selamanya. Pernahkah kamu berpikir? Ternyata segalanya sudah berubah. Istriku malah dibawa kabur oleh pria lain. Jenderal tak kusangka. Kamu terlihat cukup berbudaya saat sedih. Kamu pencuri, jangan coba-coba mengejekku. Tapi kamu bisa bantu menganalisis. Istriku. Mengapa dia berubah padaku? Apakah kamu menyadari satu hal? Ada dua istri kamu. Satu di dalam game. Mengapa ini terjadi? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamulah yang melalui suatu cara. Sehingga muncul di dunia ini. Di dalam game. Itu hanya referensi dari istrimu. Sebenarnya. Kamu hanya karakter non-pemain di dalam game, bukan manusia. Kamu pencuri. Berani bilang aku bukan manusia, aku akan mencabik mulutmu. Pencuri, jangan lari. Apakah kamu mendengarkan poin penting yang aku katakan? Prajurit bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina, aku akan melawanmu. Pencuri, berhenti. Ayo pergi.
Xiaoran. Biasanya sangat pemarah. Jadi sebenarnya tadi, Xing Tian atau Song Lingling